Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahman Nasution, NPM C1B018024, asal Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Angkatan 2018, mata kuliah pelajaran Manajemen Keuangan Lembaga dan Perbankan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai valuta asing. Definisi valuta asing. Valuta asing atau disebut dengan foreign exchange market diartikan sebagai lembaga pasar di mana orang dapat memperoleh fasilitas untuk melaksanakan pembayaran kepada penduduk negara lain atau menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Berikutnya, fungsi valuta asing. Yang pertama, melakukan transfer mata uang sebuah negara dengan negara lain agar bisa dipergunakan di negara tersebut, atau mentransfer daya beli antar negara. Yang kedua, mendapatkan atau menyediakan kredit untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkecil resiko karena perubahan kurs mata uang. Berikutnya ada sumber permintaan valuta asing. Yang pertama ada para importir barang dan jasa. Yang kedua, para investor dalam negeri yang memerlukan valuta asing untuk melakukan transaksi luar negeri. Yang ketiga, para debitur dalam negeri yang memerlukan valuta asing untuk melunasi hutang luar negeri. Yang keempat, perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri. Yang kelima, keluarga untuk membiayai studi anggota keluarganya yang belajar di luar negeri misalnya. Yang keenam, para spekulan yang berlomba-lomba membeli valuta asing. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wisatawan yang sering berjalan atau berkunjung berbagai luar negeri memerlukan sumber dari valuta asing atau pertukaran kurs mata uang. Berikutnya ada jenis mata uang. Di sini ada 4. Yang pertama ada convertible, yaitu bebas untuk ditukarkan dengan emas atau ditukarkan dengan mata uang asing. Yang kedua ada inconvertible, yaitu sukar untuk ditukarkan dengan mata uang negara lain. Yang ketiga ada hard currencies, yaitu mata uang yang memiliki sifat acceptability atau kuat yang tinggi. Yang keempat soft currencies, yakni sangat sedikit atau bahkan tidak ada peminatnya. Berikutnya ada resiko valuta asing. Di sini ada 2 resikonya. Yang pertama ada hedging. Apabila transaksi yang diadakan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, pembayarannya tidak seketika, maka pihak pengekspor atau pengimpor akan menanggung resiko yang timbul sebagai akibat adanya perubahan kurs valuta asing. Yang kedua ada arbitrage. Terjadi jika valuta asing di negara satu dengan negara lainnya berbeda. Tindakan arbitrage mempunyai pengaruh menghilangkan atau paling sedikit mengurangi perbedaan kurs valuta asing. Berikutnya ada jaringan valuta asing. Karena pasar valuta asing adalah pasar yang tidak punya lokasi fisik, transaksi di pasar ini biasanya dilakukan oleh bank dengan menggunakan sistem jaringan antar bank atau interbank trading. Berikutnya ada pasar valuta asing. Di sini terdapat 4 pasar valuta asing. Yang pertama ada pasar spot. Pasar spot melibatkan pertukaran mata uang dalam bentuk cek yang ditarik pada rekening dengan denominasi mata uang yang berbeda. Instruksi untuk menukarkan mata uang di pasar spot dilakukan dalam bentuk wesel bank, yaitu cek yang dikeluarkan bank dan dicairkan dalam
1 atau 2 hari kerja setelah cek dikeluarkan. Yang kedua ada pasar forward. Sama seperti pasar spot, pasar forward tidak harus berwujud tempat secara fisik. Pasar ini menampung transaksi forward yang biasanya dilakukan untuk membatasi risiko valuta asing. Transaksi forward dapat dilakukan antar bank dan kliennya adalah individu atau lembaga, baik dari bank maupun non-bank. Jika dilihat dari masa kontrak, transaksi forward antar bank memiliki dimensi waktu kelipatan 30, yaitu bermasa kontrak 30 hari, 90 hari, dan 180 hari. Sedangkan transaksi forward antar bank dan klien non-bank biasanya bermasa kontrak bukan kelipatan 30 hari. Yang ketiga ada pasar futures. Pasar ini memiliki dua jenis objek transaksi, yaitu valuta asing dan komoditi. Sama seperti pasar forward, pasar ini juga berguna untuk membatasi risiko atau hedging dan tujuan spekulatif. Sebuah kontrak adalah kesepakatan memperdagangkan atau menukarkan valuta asing di mana penyerahan valuta asing dilakukan pada masa yang akan datang dalam jumlah, waktu, tempat, dan harga tertentu. Yang terakhir ada pasar opsi. Berbeda dari pasar forward dan futures, di mana pada saat jatuh tempo akan ada penyelesaian transaksi berupa penyerahan mata uang dan pembayaran. Kontrak opsi memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli dan menjual mata uang tertentu. Keputusan untuk menjalankan hak yang dimiliki sebelumnya ditentukan oleh pemegang opsi. Jadi, transaksi di pasar opsi tidak harus diikuti dengan penyelesaian transaksi sebagaimana yang terdapat pada kontrak forward atau kontrak futures. Berikutnya ada pelaku-pelaku di dalam valuta asing. Yang pertama ada dealer. Dealer pada umumnya disebut juga sebagai market maker yang berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah di pasar uang. Dealer umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah pihak bank. Meskipun ada juga beberapanya yang non-bank, mereka mendapat keuntungan dari selisih harga. Yang kedua ada perusahaan atau perseorangan. Perusahaan maupun individu dapat pula melakukan transaksi perdagangan valuta asing, bukan hanya bank saja. Pasar valuta asing ini dimanfaatkan untuk memperlancarkan transaksi bisnis, yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor internasional, atau perusahaan multinasional. Yang ketiga ada spekulan dan arbitrator. Spekulan dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan pasar. Berbeda dari dealer, spekulan juga pelaku pasar yang akan meramaikan transaksi di pasar uang. Para spekulan dapat keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum atau capital gain. Sementara itu, arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar. Berikutnya ada bank sentral. Fungsi bank sentral dalam pasar valuta asing umumnya adalah sebagai stabilisator nilai tukar mata uang lokal. Bank sentral memanfaatkan pasar valuta asing untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang sehingga berdampak positif bagi perekonomian nasional negara. Yang terakhir ada pialang. Pialang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan
terhadap mata uang tertentu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Perusahaan pialang memiliki akses langsung dengan dealer dan bank di seluruh dunia. Baiklah, sekianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.